Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di episode terbaru dari B-Talk, Biologi Talk. Podcast yang mengajak Anda untuk mengeksplorasi berbagai informasi menarik seputar biologi. Saya Aminda Zulfia sebagai moderator pada episode kali ini yang akan membahas tentang praktikum ekologi baluran angkatan 2022. Pengen tahu keseruannya seperti apa? Mari kita ikuti podcast pada episode kali ini. Oke, di sini saya sudah bersama dengan Mas Ghazali yang salah satu dari angkatan 2022 dan kebetulan juga kemarin sebagai salah satu panitia dari praktikum baluran. Apakah benar Mas Ghazali? Iya, benar, Pak. Mungkin Mas Ghazali bisa memperkenalkan dirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali Fawaid. Saya mahasiswa Tadris Biologi angkatan 2022. Terima kasih. Dan kemarin dan Mas Ghazali ini juga sebagai salah satu kabid ya dari Litbang Penelitian dan Pengembangan dari HMPS. Iya, Mbak. Oh ya. Mungkin Mas Ghazali bisa memberikan jawaban kapan sih kemarin dilaksanakannya dari praktikum baluran? Praktikum baluran itu diadakan tanggal 22 sampai 23 Mei kemarin, Mbak. 2024. Oh, dan mungkin Mas Ghazali bisa menceritakan, bisa memberikan jawaban juga apa sih tujuan dilaksanakannya praktikum pada angkatan 2022 ini? Tujuan dari praktikum itu sendiri sebenarnya itu kita berlatih untuk melakukan penelitian karena kita sendiri itu kan prodinya biologi. Nah, dari 2 tahun yang kemarin itu waktu COVID itu yang mulai pudar dari prodi kita. Iya. Tuh. Nah, makanya ekologi baluran ini ditekankan oleh dosen Pak Bayu itu kita pengamatan secara langsung. Biar kita tahu bagaimana cara pengumpulan data, cara praktek secara langsung di alam. Terus kemudian datanya nanti bisa kita buat artikel. Oh, bisa dibuat seperti itu ya Mas ya? Bisa. Oh iya ya. Dan mungkin ini kegiatan itu dilaksanakan dari angkatan atau rencana dari prodi untuk semua mahasiswa Tadris Biologi? Sebenarnya itu lebih ke mata kuliah ekologi sih, Mbak. Jadi awal waktu kita pertemuan dengan Pak Bayu itu ada diskusi apakah kita mau ke baluran dengan biaya segini, nanti di sana juga estimasi waktu praktikum kita 2 hari gitu. Sebenarnya itu udah ada diskusi dari awal. Mungkin selanjutnya mungkin praktikum apa saja yang sudah dilakukan selama di baluran kemarin? Di baluran kemarin itu ada produktivitas primer, kemudian analisa plankton, pengambilan BOD, kemudian analisa vegetasi herba, kemudian mangrove dan pohon. Apakah ada momen atau kegiatan tertentu yang paling berkesan bagi Mas Ghazali mungkin dalam praktikum tersebut? Momen apa ya yang paling berkesan? Sebenarnya bukan waktu kita dalam kelompok sih ya. Kalau dari saya sendiri kan saya juga ngurusi mulai dari awal. Itu yang perlu diperhatikan bagi teman-teman itu ketika kita di alam bebas itu kita harus mempunyai SOP tersendiri. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Bukan masalah di sana aman atau tidak, namanya alam itu bukan tempat untuk berwisata. Iya. Nah, makanya kesan yang kemarin itu 86 cewek dengan 8 cowok itu ngatur 86 itu wah sulit banget itu. Dan juga ketika praktikum itu kurang maksimal sih bagi panitia karena kita capek waktu, capek tenaga. Ya juga tahu sendiri lah Mbak, waktu praktikum kan sampai ikut itu sampai saya jadi korlap, saya marah-marah karena teman-teman nggak sesuai SOP. Ya memang di situ banyak yang berwisata, tapi kan kita di situ praktikum itu yang digarisbawahi. Mulai dari kita harus nyiapin fisik, kemudian kita harus nyiapin materi gitu. Nah tapi kan teman-teman
banyak yang belum tahu tentang apa itu alam. Ketika kita buat peraturan, apalagi saya korlap, bahkan ini ada yang bicara, Mas kalau ngopi kok nyantai banget, tapi ketika jadi korlap kok marah-marah. Terus saya kan nulis di IG saya itu, lebih baik saya tidak disukai banyak orang daripada melihat teman saya Sampai gitu ya, Mas? menjadi korban gitu. Tapi mungkin dari panitia sudah membuat tata tertib kan? Tata tertib itu sudah ada semua, kita sesuai SOP. Dan saya sendiri itu juga anggota Mapala Pamstar Uinkas juga. Oh, ya. Mungkin tantangan terbesar yang Mas Ghazali hadapi selama praktikum dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar itu lebih ke fisik. Jadi waktu itu kan kita berangkat malam, Mbak. Berangkat malam jam 2. Nah, kesalahan saya di situ, saya tidak tidur. Waktu itu tidak tidur, dan kelompok saya yang cowok cuma saya. Jadi benar-benar fisik itu Don. di situ fisik saya. Itu juga kan kita tiga session di laut itu, Mbak. Mulai pagi, kemudian siang, sore. Nah, yang siang sama sore ini sedang surut-surutnya, karena kan dosen itu minta yang paling surut. Saya itu nyari di menghubungi BMKG itu surut. Nah, yang pagi ini, Mbak, yang bermasalah. Ya, karena airnya kan masih pasang ya, Nah, kalau pagi itu pasang. Juga kita kan nancepin pasak itu nggak Iya. nancep-nancep. Sampai itu saya punya ide, pakai batu aja wis buat BOD itu. Ya itu sih, Mbak, tantangannya sebenarnya. Mungkin Mas Ghazali bisa apa sih gambaran dari interaksi dan kerjasama dengan tim selama praktikum? Dalam tim itu gimana, Mbak, ya, namanya hakikatnya cowok itu kan pasti dia yang bekerja keras lah. Nah, di biologi ini kan minim cowoknya. Iya, minim sekali. Bukan nyalain cewek ini, Mbak, ya, karena ya saya tahu sendiri kan praktikumnya seperti itu, bahaya juga. Iya. Gitu. Makanya mungkin untuk praktikum yang akan datang, karena cowoknya kita itu sedikit, mungkin bisa dilakukan pelatihan fisik terlebih dahulu sih, Mbak. Jadi H-1 bulan itu kita latihan fisik. Mungkin juga nanti bisa dikoordinir oleh panitia atau dosen biar waktu praktikum itu nggak ada yang sakit. Karena ya memang ombak satu kita di laut itu ombaknya juga nggak tentu, angin. Kemudian kita di mangrove itu juga banyak hewan-hewan yang mungkin bisa maksudnya di kondisi tubuh membuat tidak memungkinkan. Mungkin Mas Ghazali bisa, mungkin Mas Ghazali kan juga bisa menggambarkan kayak misal ada pembekalan lah praktikum kayak gitu, dengan cara seperti itulah latihan fisiknya. Sebenarnya kemarin itu udah ada pembekalan praktikum, tapi cuma kan karena bukan langsung dosen sih, Mbak. Dan kemarin juga gambarannya kalau kita berendam di laut itu nggak dijelasin sama dosen, jadi agak kaget saya sendiri. Pastilah, Mas. Iya, ya mungkin lebih ke ditekankan lagi bahwasanya nanti kita di baluran itu kita ke laut, kita nanti masang tiga kali, pagi, sore, sama siang. Mungkin itu sih lebih ditekankan. Terus masalah fisik nih, Mbak, pelatihan fisik sebenarnya sebelum kita terjun di alam itu kita harus melatih ketahanan tubuh dulu. Ya dengan cara kita lari-lari, kemudian kita jaga pola makan gitu. Ya karena di alam itu kan kayak tiba-tiba angin kencang, terus kemudian hujan. Kemarin itu alhamdulillah nggak ada yang sakit, tapi cuma waktu setelah praktikumnya itu banyak yang masuk angin karena mungkin angin itu, ya. Iya. Mungkin dampaknya ke anak-anak juga bisa kayak kram gitu ya, Mas, mungkin. Iya. Soalnya kan anginnya itu terlalu kencang. Iya. Terus mungkin nggak bisa melawan arus. Ya. Mungkin Mas Ghazali memiliki cerita menarik
nih tentang kerjasama dengan masyarakat lokal atau staf dari Taman Nasional sendiri. Cerita menarik, banyak sih cerita menarik Mbak. Kalau dalam masyarakat lokal itu di villa sih, kebetulan villa itu ya yang penjaganya teman saya sendiri. Oh gitu. Iya, jadi waktu ngoling itu enak. Nah waktu ini Mbak, waktu di Baluran ini kita ada salah paham masalah pengelolaan Pantai Bama. Nah saya pikir itu kan namanya Taman Nasional, include masuk itu sudah semua. Nah ternyata di Pantai Bama itu kata Taman Nasional Baluran itu dikelola oleh masyarakat sekitar. Nah itu yang saya kaget. Ya kita miskomunikasi di situ. Jadi mulai uang kebersihan, kemudian parkir itu dikelola sendiri oleh masyarakat setempat. Mungkin dari hasil praktikum kemarin itu mungkin sebutin masalah satu contoh mungkin dari beberapa jenis mangrove itu model seperti apa aja, nama-namanya kayak gitu. Jenis mangrove sih karena kita di pinggiran Mbak ya, di pinggiran itu yang banyak itu jenis bakau Rhizopora sp. Oh, Rhizopora, ya. Iya, karena kita kan nggak sampai ke tengah sih. Iya. Iya karena memang bahaya juga kalau ke tengah. Terus ya itu Mbak kalau mangrove. Mungkin Mas Ghazali bisa menyebutkan gimana sih langkah-langkahnya dalam praktikum analisis vegetasi herba ini atau plankton. Jadi waktu analisis vegetasi herba itu kita ngeplot dengan 12 meter. Ada 12 plot. Nah, per plotnya itu 1 meter persegi. Dan itu zigzag. Jadi bentuknya gini, Mbak, zigzag. Yang plankton itu kita ada 3 titik plot. Tepi, tengah, kemudian yang dalam. Nah, itu 1 plot panjangnya 5 meter. Jadi 5 kali 3, yang paling dalam 15 meter dari tepi. Kemudian cara pengambilannya itu ada alatnya sendiri. Itu alatnya buat plankton dan itu 150 liter. Jadi saya itu kan cowok ya, waktu awal ngambil plankton itu 150 liter pakai timba itu, Mbak. Berarti berapa kali tuh, Mas? Kalau di timba saya itu 16 kali. Jadi 16 kali pengambilan. Dan itu kita nggak boleh, alatnya itu nggak boleh nyentuh di aliran. Iya, di aliran itu. Kalau mungkin yang vegetasi herba? Kalau yang vegetasi herba sih kita kayaknya membutuhkan tali rafia ya, Mas? Iya, tali rafia sama meteran gulung yang panjang itu. Mungkin Mas Ghazali bisa juga menyebutkan langkah-langkah dari praktikum yang mangrove. Untuk mangrove sendiri ada 4 plot. Sama Mbak, 1 plotnya itu 5 meter. Oh, ukurannya sama dengan vegetasi herba tadi? Sama, cuma kita nanti ngitung di kuadrannya. Gitu. Nah, kita ngukur diameter pohon mangrove-nya itu yang batang. Kemudian kita cari 4 mangrove yang dekat dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 sampai 4. Nah, di sini kan Mas Ghazali sudah menyebutkan langkah demi langkah ya, Mas, dari setiap praktikum, hasil, juga kendala-kendala atau solusi yang kemarin sudah diterapkan dalam praktikum. Nah, sekarang mungkin dari Mas Ghazali ada pesan atau kesan, bahkan kritik atau saran yang terkait dari praktikum kemarin ini. Terkait praktikum sih, ini lebih saran ke, ini kan acara mata kuliah ya, acara bareng-bareng. Ini yang harus digarisbawahi oleh teman-teman. Panitia itu mengadakan secara sukarela. Gitu. Jadi ketika kalian tidak berkontribusi, setidaknya kalian juga nyupport gitu loh. Ya berat karena kita nggak ada sepeser pun gitu loh. Dari ini murni kita sebagai panitia itu ikhlas,
Untuk saran ke depannya sih itu pembekalan. Waktu kita pembekalan kita harus serius. Kemudian ada tambahan lagi kalau bisa itu ada pembekalan fisik buat kita nanti di alamnya bagaimana. Kalau selaku saya waktu praktikum sih nggak ada ya, cuma itulah proses-proses kita di Baluran aja. Cukup itu aja Mbak saran dari saya. Untuk semua mahasiswa terus biologi, sekarang kan penelitian di alam secara langsung ini di kita udah mulai pudar. Nah, mari kita sama-sama lah diskusi bagaimana tentang untuk penelitian yang lebih lanjut. Saya di sini juga sebagai Kabid Litbang besok mau mengadakan pengamatan burung Mbak di Sukomade, juga perhitungan karbon di kampus Winas Jember. Jadi ada 2 ya Mas? Ada 2. Ya. Nah ya kita lihat respon dari teman-teman sih. Doakan saja semoga terjadi dan Ya, ini, amin. harapan kita yang awali di sini nanti bisa diteruskan ke teman-teman yang teman-teman yang lainnya. Okay. Ya, juga jangan lupa semboyan kita di prodi biologi ini make us like family, kekeluargaan mari kita terapkan bersama-sama. Biologi Make us like family. Salam lestari. Salam konservasi. Terima kasih Mas Ghazali. Yeah. Mungkin itu tadi adalah sedikit cerita dan pengalaman dari angkatan 2022 dalam praktikum di Baluran. Kami berharap kalian menikmati episode kali ini dan mendapatkan wawasan baru tentang praktikum lapang di alam. Praktikum ini juga bukan hanya tentang belajar teori dan praktik ke lapangan saja. Benar Mas Ghazali? Nah, Tetapi juga tentang memahami dan menghargai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Melalui kegiatan ini, kita bisa melihat langsung dampak dari konservasi dan betapa pentingnya peran kita dalam menjaga alam. Jika kalian memiliki masukan atau ingin berbagi cerita pengalaman menarik lainnya, jangan ragu untuk menghubungi media sosial di bawah ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Lestari alamku, lestari biologiku.